misalkan itu waktu kesempatan untuk banding itu adalah 14 hari ya, baik perkara perdata biasa di pengadilan negeri maupun perkara perdata di pengadilan agama. Jadi kesempatan untuk mengajukan banding itu adalah 14 hari. Nah, nanti tentu pihak yang mengajukan banding namanya pembanding, nanti yang diajukan namanya terbanding. Pembandingnya apakah tadinya penggugat atau tergugat atau sebaliknya, yang jelas yang mengajukan banding biasanya adalah pihak yang tidak puas terhadap putusan peradilan pertama. Nah, kemana diajukan banding tadi? Kepada pengadilan tinggi kalau beracara pengadilan negeri, pengadilan tinggi agama yang beracara di pengadilan agama. Nah, kepadanya memori bandingnya itu kepada ketua pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama, tetapi disampaikan kepada peradilan tingkat pertama. Makanya melalui kepadanya ketua pengadilan tinggi, tetapi melalui ketua pengadilan negeri, kepada ketua pengadilan tinggi agama melalui ketua pengadilan agama, misalkan pengadilan agama Purbalingga. Nah, nanti berkas perkaranya itu akan dikirim kemana? Ke pengadilan tinggi maupun pengadilan tinggi agama. Nanti di sana diperiksa lagi ya, oleh majelis hakim, tentunya majelis hakim pengadilan tinggi. Itu urutannya ya. Kemudian ini 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung tadi sudah kita jelaskan ya, peradilan umum atau peradilan negeri, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ya. Kalau peradilan tingkatan peradilan, nah, kalau tingkat peradilan tingkat pertama PN tentu adalah PN, PA, PTUN, dan pengadilan militer. Tingkat bandingnya berarti kalau PN, PT, pengadilan tinggi, kalau pengadilan agama adalah pengadilan tinggi agama, kalau banding PTUN berarti pengadilan tinggi tata usaha negara. Gimana ini enggak berbeda dengan kalau di Semarang untuk wilayah kita itu hanya ada PT dan PTA ya, pengadilan tinggi dengan pengadilan tinggi agama. Kalau PTUN itu di Surabaya ya. Jadi mencakup wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kemudian pengadilan tinggi militer. Kalau kita kasasi tentu adalah kepada Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi adalah pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu tugas dan wewenangnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ya. Seperti disampaikan tadi di awal, tidak ada badan peradilan di bawahnya maupun di atasnya. Ini adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir. Makanya setiap putusannya ya bersifat final. Final ya sekaligus mengikat. Ya, final dan mengikat. Dalam hal apa? Ya, Mahkamah Konstitusi itu mengadili perkara ya, tentu ya, terhadap ya, menguji undang-undang ya, terhadap Undang-Undang Dasar 45, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang,
memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, ya. Ya. Jadi kalau pesta demokrasi 5 tahunan itu ya, Mahkamah Konstitusi itu biasanya kebanjiran perkara ya. Kalau ada pilkada, ada pilpres, ada pemilihan legislatif, itu biasanya kebanjiran perkara ya. Tapi kalau tidak ada itu ya biasanya agak santai, berbeda dengan pengadilan negeri, pengadilan agama ya, tiap hari selalu ada. Bahkan sekarang yang di pengadilan agama itu banyak banget perkara ini. Dalam ya, hukum acara ya, atau proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dan permohonan beracara khususnya tentang ya, format permohonan diajukan, persidangan dilakukan, bukti saksi dan lain sebagainya ini diatur di peraturan Mahkamah Konstitusi ya. Kita lewati aja ini. Ya. Kita langsung ke nanti fokusnya adalah di acara pidana dan perdata. Ini kita singgung lagi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi berkedudukan di ibu kota negara sekaligus sebagai puncak dari semua 4 badan peradilan di bawahnya. Jadi kita sampaikan ada peradilan umum, ada peradilan negeri, peradilan agama, PTN, peradilan militer. Nah ini semuanya bermuara ke Mahkamah Agung. Manakala para pihak yang beracara, yang bersengketa itu tidak puas terhadap peradilan yang mengadili atau tingkat banding itu juga tidak puas, makanya bisa sampai ke mahkamah. Tetapi kalau sudah menerima atas putusan peradilan di tingkat pertama atau 2, maka tidak perlu sampai ke mahkamah. Karena kalau sudah sampai ke mahkamah Agung, ya, waktunya, tenaganya, pikirannya, biaya dan lain sebagainya itu cukup menyita waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Makanya para legal itu diharapkan ya nanti tidak bisa meminimalisir sengketa-sengketa ya, permasalahan-permasalahan perdata maupun pidana, jangan sampai ke jalur litigasi. Nah, kalau ada sengketa-sengketa sifatnya keperdataan bisa diselesaikan di tingkat pos prakum desa. Tidak harus semuanya sampai ke badan peradilan. Nah, karena apa? Tadi konsekuensinya bisa sampai ke Mahkamah Agung, ya, waktunya lama, privasinya barangkali juga semua orang bisa akhirnya mengetahui di pengadilan ya, kadang-kadang baru mau sidang atau baru dapat panggilan dan lain sebagainya di rumah ya, tugas ya, manggil ya, orang menjadi tahu kan gitu. Sekarang semuanya serba online ya, persidangannya sudah bisa pantau tanggal sidangnya kapan dan lain sebagainya. Artinya privasinya itu bisa saja diketahui oleh orang lain. Tetapi kalau bisa selesai di tingkat desa, ya, Bapak Ibu para legal semuanya itu diupayakan bisa mendamaikan mereka yang bersengketa, yang ada masalah, baik perkara pidana maupun perdata. Kalau pidana ya kapan mungkin jangan sampai kepolisian, sebab nanti konsekuensinya terhadap perkara pidana barangkali adalah ada sanksi hukum, sanksi pidana. Dan hanya saja bulan sekarang kan KUHP yang baru itu semangatnya paradigmanya adalah restoratif justice. Maka kalau bisa diselesaikan di tingkat desa itu sudah sesuai dengan paradigma
sudah bukan lagi seperti KUHP yang lama, ya, yang sifatnya sebagai pembalasan, ya. Kalau sekarang kan bukan pembalasan lagi, ya, tapi bagaimana bisa kembali ke keadaan semula, ya. Restoratif justice, ya, dari misalkan pelaku itu melakukan penipuan, melakukan penganiayaan dan lain sebagainya, hubungannya menjadi tidak baik dan lain sebagainya, maka dengan adanya restoratif, ya, kembali hubungan antara pelaku dan korban, ya, itu bisa kembali baik lagi, seperti tidak ada masalah lagi. Nah, penyelesaian restoratif justice itu dilakukan di mana? Ya, bisa di luar, sebelum sampai ke kepolisian, ya. Bisa di kepolisian, bisa di kejaksaan, bahkan sampai di pengadilan, ya. Di pengadilan hakim juga akan menawarkan juga, ya, seperti kemarin, ya. Ya, barangkali untuk kasus ijazah palsu, ya, seperti itu akan ditawarkan, apakah diselesaikan secara restoratif justice, tapi dianya nggak mau, ya. Kalau yang mau kayak Rismon itu bahkan masih di tingkat kepolisian, ya. Ya, bisa diselesaikan secara restoratif justice. Lalu di kepolisian kok belum bisa dicapai, itu gimana? Ya, di kejaksaan, di tingkat penuntutan itu bisa dilakukan juga RJ, restoratif justice, bahkan sebelum, ya, atau di pengadilan juga masih ada kesempatan untuk itu. Bapak Ibu kalau bisa menyelesaikan sengketa-sengketa baik perdata maupun pidana, bisa diselesaikan di tingkat desa, itu suatu pekerjaan yang mulia. Bisa mengurangi jumlah perkara, ya, perkara yang sampai ke pengadilan maupun perkara-perkara pidana yang sampai ke kepolisian, bahkan nantinya juga akan sampai ke pengadilan. Nah, kalau bisa diselesaikan lebih awal itu lebih baik. Namun kalau tidak bisa diselesaikan, ya tentu nanti bisa dirujuk ke LBH terakreditasi, ya. Nanti karena Bapak Ibu belum bisa melakukan pendampingan, ya, atau mewakili di pengadilan, ya. Kalau perkara perdata kan seorang advokat itu bisa mewakili. Kalau perkara pidana bisa mendampingi sebagai kuasa hukum, ya. Untuk perkara pidana, untuk perkara perdata adalah bisa mewakili. Jadi di samping sebagai kuasa hukum, dimana mewakili, kan gitu. Kalau perkara pidana ya sebagai kuasa hukum nggak bisa mewakili. Kalau mewakili ya barangkali ditahannya diwakilkan, nah ditahannya diwakilkan, itu kan bukan. Jadi yang bisa diwakili itu hanya untuk kepentingan perkara perdata. Tapi kalau untuk perkara pidana itu sebagai kuasa hukum bukan mewakili, tapi mendampingi dan sebagai tentunya sebagai penasehat hukum. Kita lanjut, ya. Peradilan umum, ya, atau pengadilan negeri, ya. Kita bicara tentang peradilan umum atau pengadilan negeri. Peradilan umum, yaitu pengadilan negeri, adalah peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata umum, ya. Perkara pidana yang semula diproses oleh kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian sampai ke pengadilan, itu di pengadilan negeri ini adalah lanjutan dari penanganan perkara yang sudah ada tersangkanya, kemudian sudah dilimpahkan ke pengadilan, ya. Jadi sebelum itu proses di kepolisian barangkali tadi saya sampaikan ada pengaduan atau laporan polisi,
Ya, di kepolisian ada tindakan penyelidikan, ada penyelidikan, ya. Nanti penyelidikan apakah benar ini adalah suatu peristiwa pidana, ya. Kemudian nanti kalau meningkat, oh ternyata benar ini adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana. Nah, maka kalau sudah ditingkatkan kepada tahapan penyidikan, itu tentu sudah ada tersangkanya. Kalau masuk dalam proses penyelidikan, itu biasanya semuanya masih saksi, berkapasitas sebagai saksi. Jadi kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan, itu sudah ditetapkan tersangkanya. Makanya kalau sudah dilakukan penyidikan, itu ada pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Nah, tujuannya apa? Memberitahu bahwa ini ada perkara yang lagi diproses di kepolisian. Kemudian karena proses perkara pidana itu kelanjutannya adalah kejaksaan, maka nanti dengan ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka di kejaksaan sudah disiapkan jaksa penelitinya. Nah, tentunya pada saat mengirimkan berkas perkara, ya, itu nanti ada petunjuk-petunjuk. Barangkali pemeriksaan tersangkanya perlu ditambahi, ya, korbannya, pelapornya, dan lain sebagainya. Semua petunjuk-petunjuk itu nanti oleh penyidik itu akan dilengkapi. Kalau sudah dilengkapi, dikirim lagi. Makanya proses di kepolisian itu biasanya cukup memakan waktu yang cukup lama, ya, kayak proses yang ijazah palsu itu kan sampai dengan 1 tahun lebih kan. Nah, itu. Jadi tergantung perkara yang dihadapi. Tapi ya, yang jelas cukup memakan waktu. Makanya kalau bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Gitu. Itu nanti kalau sudah dilakukan penyidikan, sudah ada tersangkanya, ke sana, pengiriman yang pertama cukup dengan berkas perkaranya. Ya. Nanti kalau sudah dinyatakan P21 atau lengkap, itu ada pengiriman, ada pelimpahan tahap 2 yang namanya adalah penyerahan barang bukti, ya, tersangka dan berkas perkara. Lah saat itu kewenangan sudah beralih kepada kejaksaan, polisi sudah selesai. Nah, kalau pelimpahan tahap 1 kan yang bolak-balik itu, berkas perkaranya kirim, nanti ada petunjuk, balik lagi, dipenuhi, ya, kirim lagi, balik lagi, kirim lagi, dan seterusnya. Nah, kalau sudah lengkap, sudah dinyatakan lengkap P21, maka penyidik berkewajiban untuk melakukan pelimpahan tahap 2 dengan diserahkan barang buktinya apa saja, ya. Kalau ada pembunuhan barangkali, ya, alat untuk melakukan pembunuhannya, kemudian sarananya apa, barangkali mobil, motor dan sebagainya, golok dan lain sebagainya, pakaiannya dan lain sebagainya, visumnya dan lain sebagainya. Nah, barang-barang itu jadi diserahkan. Tersangkanya juga diserahkan, berkas perkaranya diserahkan. Tugas kepolisian sudah selesai, tinggal pengadilan, tinggal kejaksaan yang akan berkewajiban untuk melimpahkan kemana, ke pengadilan. Ya, nanti dibuatkan dakwaan, surat dakwaan oleh kejaksaan, ya. Jaksa penelitinya nanti menjadi jaksa penuntut umum, ya. Dia dengan membuatkan surat dakwaan kemudian dikirimkan atau dilimpahkan kepada pengadilan. Oleh pengadilan nanti akan diregister nomor perkaranya berapa,
ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan menangani, ya, majelis hakim ya tentu yang umum 3 kalau pengadilan negeri. Tapi nanti kalau perkara-perkara perdata yang sifatnya tidak mengandung sengketa itu bukan majelis hakim tapi hakim tunggal itu dalam perkara perdata ya. Kalau sifatnya sengketa, gugatan, ada penggugat, ada tergugat, itu juga biasanya adalah majelis hakim. Maka ada hakim ketua, ada hakim anggota. Tetapi kalau perkara volunteer, perkara-perkara permohonan, perkara-perkara yang tidak mengandung sengketa, itu hakimnya adalah hakim tunggal. Ya, contohnya permohonan perubahan nama, permohonan akad nikah, ya, yang tidak mengandung sengketa, perkara-perkara yang tidak mengandung sengketa ya. Ya kalau di tahun-tahun 2000-an ya barangkali perubahan nama, permohonan perubahan nama itu banyak sekali. Nama di KTP dengan nama di buku nikah ya, barangkali berbeda ya. Maka tinggal kemana kita mau, apakah yang mau dikalahkan misalkan yang dirubah buku nikahnya ya, buku nikah tentu di pengadilan agama. Kalau akta pernikahan, catatan sipil tentu di pengadilan negeri. Tapi kalau mau mengajukan yang dirubah misalkan di KTP, di KK dan lain sebagainya, itu adalah di pengadilan negeri. Itu untuk perkara volunteer, untuk perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa. Kalau yang mengandung sengketa itu mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya. Dalam perkara pidana tersebut, tata cara atau proses penyelesaian diatur dalam hukum acara pidana, yaitu dari kepolisian, kejaksaan, dan persidangan di pengadilan negeri. Lanjut. Di dasar hukum acara pidana, ya, pertama KUHP. KUHP yang sekarang, KUHP yang baru ini materinya masih lama. Ya, KUHP nomor 20 tahun 25 tahun KUHP yang baru. Undang-undang kekuasaan hakiman, undang-undang mahkamah agung, undang-undang peradilan umum, undang-undang kejaksaan, undang-undang advokat. Dalam penanganan perkara pidana baik yang keluar dari adanya pengaduan maupun laporan pada saat di kepolisian ada tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, kemudian ada penggeledahan, ada penyitaan, ada penahanan, ada SPDP, surat pemberitahuan dimintai penyidikan tadi. Kemudian ada pelimpahan tahap 1. Nah ini yang pelimpahan tahap 1 tadi yang saya sampaikan itu masih yang dilimpahkan, yang dikirimkan itu adalah berkas perkara. Ya, kalau pelimpahan tahap 2 itu berkas perkara, tersangka, dan bukti. Tapi kalau di pelimpahan tahap 1 adalah hanya berkas perkaranya saja. Kemudian dalam proses pelimpahan tahap 1 yang berkas perkara, maka jaksa memiliki kelengkapan berkas dan bila diperlukan adalah memberikan petunjuk terhadap segala kekurangan yang mungkin terjadi, baik BAP saksi, ahli, dan tersangka, maupun barang bukti. Jadi kalau ada kekurangan itu, oh ini saksinya masih belum bunyi, pertanyaannya belum mengarah kepada kejadiannya dan lain sebagainya. Oh ini menurut saksi yang ini ada lagi yang melihat sesuai dengan keterangannya, maka yang
saksi yang tadinya belum diperiksa misalkan ya harus dipanggil untuk diperiksa, karena misalkan saksi yang satu melihat kejadiannya bersama dengan si B, dengan si C dan lain sebagainya, tapi yang diperiksa misalkan baru si A. Lah kemudian barangkali memberikan ahli itu juga bisa dilakukan pemeriksaan ahli. Tersangka, ya biasanya pemeriksaan tersangka itu setelah yang lain-lain, ya, terutama saksi-saksi. Ya. Jadi sifatnya saya tidak bisa melarikan diri dalam arti mengelak dari apa yang disangkakan. Ini tersangka biasanya pemeriksaannya terakhir. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan tambahan dan dikirimkan kembali ke jaksa peneliti sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Kemudian setelah dinyatakan lengkap P21, maka dilakukan pelimpahan tahap 2 yang meliputi berkas perkara, barang bukti dan tersangka. Jadi untuk di setiap tahapan baik di polisian, kejaksaan, pengadilan, ya, dari adanya kewenangan penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan, penyitaan, dan penahanan. Ini khusus untuk penahanan, ya, kita bicara penahanan. Di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, itu masing-masing punya wewenang untuk melakukan penahanan atau tidak. Ya, kalau sudah masalah penahanan, biasanya itu subjektivitas dari yang berwenang. Ya, barangkali dikhawatirkan akan melarikan diri, ya, menghilangkan barang bukti, ya, atau ya akan mempersulit proses hukum. Ya. Kalau tidak ditahan barangkali, ya, karena biasanya kalau terhadap residivis itu ya biasanya langsung ditahan. Tapi kalau belum pernah melakukan tindak pidana dan kebetulan barangkali proaktif dalam setiap pemeriksaan, maka bisa saja ya kepolisian maupun kejaksaan tidak melakukan penahanan, bisa saja. Nah, dikhawatirkan misalkan membuat kegaduhan atau apa, nah, daripada gaduh, daripada melarikan diri, daripada menghilangkan barang bukti, akhirnya bisa saja ditahan. Khusus untuk kepolisian tahanan pertama tentu adalah 20 hari. Nanti kalau belum selesai tahapan kepolisian bisa diperpanjang lagi 30. Kemudian juga ada di kejaksaan. Setelah dilakukan pelimpahan tahap 2, tersangka yang sudah dikirimkan ke kejaksaan, ya barangkali belum bisa melimpahkan ke pengadilan, ya, dakwaannya masih bersusun dan lain sebagainya, sudah 20 hari ternyata misalkan belum selesai proses pembuatan dakwaan, sehingga barangkali bisa saja ditambah. Tetapi untuk perkara pidana biasa biasanya kejaksaan cukup melakukan penahanan 20 hari. Biasanya belum sampai 20 hari sudah mulai sidang. Karena apa? Ya, kalau jaksa penuntut umumnya itu proaktif, berkas perkara, tersangka, barang bukti sudah mau bisa saja dipikul, dibuatkan dakwaannya. Karena sudah P21 sudah jelas, sudah tahu, sehingga barangkali jaksanya proaktif, ya, di tersangka sudah menjadi kewenangan di kejaksaan, ya, hanya butuh waktu sebentar, ya, berapa hari, ya, dakwaan sudah jadi, bisa saja limpah, itu limpah 1 minggu sudah ada panggilan sidang, ya sudah, berarti belum sampai 20 hari tidak perlu perpanjangan penahanan,
sudah nanti pada saat persidangan itu menjadi kewenangan hakim. Hakimnya akan melakukan penahanan atau tidak ya itu tergantung hakim yang akan memeriksa di pengadilan itu tersebut. Nah, ini masih setelah pelimpahan dakwaan tersebut, maka jaksa penuntut umum segera membuat surat dakwaan ya, tadi. Setelah pengadilan negeri menerima pelimpahan perkara dari JPU, maka ketua pengadilan negeri segera menetapkan dan menunjuk majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Ini menetapkan dan menunjuk majelis hakim sama dengan perkara perdata. Setelah didaftarkan juga akan menetapkan dan menunjuk majelis hakim. Dalam perkara pidana juga perkara perdata juga demikian. Kemudian hakim ketua sidang menetapkan dari sidang. Nah, yang menetapkan dari sidang adalah ketua majelisnya. Dari sidangnya tanggal berapa, ya. Kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memanggil terdakwa. Ini kapasitasnya ini sudah namanya terdakwa. Ya. Kalau di kepolisian kan pasti kejaksaan kan masih tersangka. Kalau masih diproses penyelidikan barangkali belum ada tersangkanya. Tapi kalau sudah penyelidikan sudah meningkat, sudah ada tersangkanya. Kalau sudah di pengadilan namanya terdakwa. Makanya setiap kali pemeriksaan ya kata-katanya ya kali pemeriksaan berarti terdakwa. Kalau disangka kok dalam penyebutannya masih tersangka ya begitu. Nah, memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk hadir di persidangan. Nah, apabila terdakwa tidak ditahan dan dipanggil tidak hadir, maka diperintahkan untuk dipanggil ulang. Tapi kalau yang ditahan itu ya biasanya potensi untuk tidak hadirnya ya minim sekali karena ada petugasnya untuk mengambil ke rutan ya, atau lapas ya. Ini kenapa ada rutan, ada lapas sebenarnya untuk terhadap perkara-perkara pidana yang belum ada putusan pengadilan dan belum berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan itu ditempatkan di rumah tahanan. Hanya saja di Indonesia ini peruntukan hal yang demikian kadang-kadang terbalik-balik. Nah, ada lapas ya, lembaga pemasyarakatan kan harusnya untuk para napi ya. Kayak di Nusa Kambangan itu sudah semuanya, kalau di sana itu pasti semuanya udah untuk napi. Tapi kalau kayak di sini itu Probolinggo itu juga rumah tahanan itu. Tapi diperuntukkan juga untuk para napinya yang sudah terdakwa, yang sudah terbukti melakukan tindak pidana dan sudah tidak melakukan upaya hukum lagi alias sudah berkekuatan hukum inkrah, maka ditempatkan harusnya di lembaga pemasyarakatan. Tapi karena di sini adanya rumah tahanan ya mereka menjalani pidana di sini, yang masih di tingkat kepolisian, masih di tingkat kejaksaan, masih proses persidangan juga di situ. Berbeda kalau di Purwokerto ya ada rutan, kalau rutannya Banyumas, LP-nya lembaga pemasyarakatannya di Purwokerto. Tapi ya lagi-lagi penempatannya ya ada yang di Purwokerto padahal masih di tingkat kepolisian, masih di tingkat kejaksaan, tetapi ditahan di LP Purwokerto. Ya, kalau sesuai dengan peruntukannya tentu di rutan Banyumas. Gitu. Tapi nggak mengapa itu berkaitan dengan ya sarana dan prasarana yang memang ya, berkaitan dengan kemampuan negara. Berbeda dengan di luar negeri, ya, terutama
terutama negara-negara maju, baik rutan maupun lapasnya yang Belanda itu hampir penghuninya itu sedikit sekali. Makanya saat ada COVID dulu pandemi itu rutan maupun lembaga pemasyarakatan di sana untuk karantina ini saat ada pandemi COVID itu. Kalau di sini jangankan mau numpang di situ, rumah sakit sudah kewalahan dan rutannya juga sudah kewalahan penghuninya. Berbeda dengan negara-negara maju yang barangkali kesadaran hidupnya juga lebih tinggi dari negara-negara berkembang.